Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai kecerobohan hidup. Secara tidak langsung menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu mengenai mamon. Ternyata Bapak Ibu Saudara, menurut Alkitab, banyak orang yang menjalani hidup hari ini, khususnya orang percaya, tidak memiliki tujuan hidup. Saya ulangi, ditinjau dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, ternyata banyak orang
tujuan. Kalau kita melihat fakta hari-hari hidup yang kita jalani, orang hanya sibuk dengan aktivitas hidup tanpa tujuan. Kenapa dikatakan tanpa tujuan? Karena aktivitas hidup yang dijalani banyak orang fokusnya hanya kepada perkara-perkara dunia ini. Itulah kenapa dipandang dari sudut Alkitab, orang menjalani hidup tanpa tujuan. Karena dunia ini bukanlah bagian dari tujuan hidup. Sekalipun mungkin kita berkata, saya punya tujuan Pak, saya sekolah, saya mau kerja, saya sekolah, saya mau jadi dokter, saya sekolah, saya mau jadi sarjana, saya sekolah, saya ingin sukses. Mungkin banyak orang berkata demikian, seolah-olah apa yang dikatakannya itu adalah sebuah tujuan. Dari sudut pandang Alkitab, itu bukan tujuan. Punya gelar, sukses, jadi orang kaya, terhormat, dan banyak hal yang dicita-citakan di dunia ini. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa hidup yang kita jalani hari ini adalah bagian untuk mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan hidup orang atau manusia pada umumnya, secara khusus orang percaya, bukan di bumi ini, tetapi di keabadian. Dunia ini adalah sebuah kesempatan. Dunia ini adalah sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan akhir di keabadian. Jadi kalau diibaratkan sebuah buku, ini baru jilid pertama, masih ada jilid kedua. Karena hidup ini hanya terdiri dari 2 jilid. Jadi kalau masih 1 jilid, sudah selesai belum? Belum. Dan itu bukan tujuan dari cerita itu. Tujuan dari cerita itu berada di jilid kedua. Jilid pertama baru menceritakan apa yang menjadi arah tujuan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya harusnya berbeda dalam menjalani hidup dengan aktivitas yang sama. Saya sering mengatakan bahwa kekristenan itu tidak mengubah aktivitas hidup, tetapi kekristenan itu mengubah arah hidup. Oke, saya tegaskan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu tidak mengubah aktivitas hidup. Apa aktivitas saudara? Silakan lakukan saja. Sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai peternak, sebagai orang yang berkarir di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Silakan lakukan banyak hal selama ada kesempatan masih hidup. Akan tetapi kekristenan mengubah arah hidup. Jadi melalui aktivitas hidup, arah hidupnya tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak sama. Sekalipun dia Kristen, kalau dia tidak mengenal Allah, dia pasti arah hidupnya
ini saya kembali menegaskan supaya jangan kita tidak memilih. Sebab pilihan itu menentukan untuk saudara mengubah arah. Kalau tidak memilih, saudara nggak akan bisa mengubah arah hidup. Nggak bisa. Maka 2 minggu yang lalu saya menegaskan kita harus mengambil keputusan untuk memilih. Memilih yang mana? Memilih dunia atau Tuhan? Memilih setan atau Tuhan? Nggak bisa. Minggu kemarin kita menegaskan kita mengabdi kepada dua Tuhan, nggak bisa. Sebab kalau kita mengabdi kepada 2 Tuhan, kita akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Maka kita harus memilih. Nah, hari ini saya menegaskan bahwa kekristenan mengubah arah hidup, bukan aktivitas. Jadi jangan salahkan aktivitasnya, salahkan arah hidup. Kalau arah hidupnya salah, berarti salah hidupnya, bukan aktivitasnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara gereja ketika kita beribadah dengan aktivitas di luar. Jadi aktivitas di gereja itu adalah sesuatu yang tidak dipisahkan dengan aktivitas di luar. Kalau di ibarat sebuah perusahaan, saudara sebelum melakukan kegiatan dalam perusahaan itu ada istilah yang namanya meeting, pertemuan bersama. Ada istilah yang namanya, kalau di sawitan apa? Pertemuan pagi apa namanya? Apel pagi. Sama apel pagi, istilahnya apa? Iya, sama lingkaran. Untuk memberikan SOP. Apel pagi ya. Nah, itu kalau di perusahaan begitu. Jadi sebelum aktivitas setiap hari dilakukan, setiap hari itu melakukan setiap hari ya. Setiap hari kalau di perusahaan saya itu setiap pagi ada pertemuan bersama untuk membahas, untuk menyampaikan apa yang harus dikerjakan. Gereja itu juga begitu. Gereja ini bagian dari di mana seorang pelayan atau seperti saya ini pendeta, dia menyampaikan apa yang harus dikerjakan di luar sana. Jadi bukan ini kegiatan intinya, tetapi tanpa ini aktivitasnya pasti salah nggak? Kalau nggak ada ikut baris SOP, salah nggak? Makanya kalau nggak ikut apel dikasih tanda silang atau nggak hadir, dia betul? Nggak hadir, betul nggak? Kalau nggak ikut pagi dia nggak hadir, berarti dia bolos gitu. Dianggap dia nggak melakukan pekerjaan. Walaupun dia kerja nanti tetap nggak digaji, nggak dibayar. Itulah kenapa kita mengatakan jangan kamu sekali-kali meninggalkan pertemuan ibadah yang dalam bahasa aslinya itu meeting together. Saya ulangi, meeting together. Apa itu? Pertemuan bersama. Jadi sangat penting hal seperti ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang nggak pernah ke gereja, ya jangan berpikir dia akan mengubah arah hidupnya. Nggak mungkin. Dari mana dia tahu arah hidupnya berubah? Orang dia nggak pernah ke gereja. Yang ke gereja setiap minggu saja arah hidupnya belum tentu berubah. Apalagi yang nggak ke gereja, ya tidak mungkin. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, kecerobohan hidup seseorang ditandai karena dia tidak mengerti arah hidup. Inilah yang diceritakan dalam bacaan kita. Orang kaya yang bodoh. Kalau saya membaca Alkitab ini
dalam teks aslinya kata bodoh menggunakan kata akron yang artinya tidak punya akal atau tidak berakal budi. Ules tolol. Ganas sekali. Bodoh tolol lagi. Gak berakal budi, tidak punya pikiran. Jadi sebenarnya kalau teks aslinya itu Alkitab memang ganas-ganas bahasanya. Kalau untuk orang timur seperti kita ini bisa nggak terima. Ini tadi bilang tolol lah, bodoh lah, TAI lah gitu ya. Aduh. Tapi itu faktanya begitu. Ternyata orang bodoh menurut Alkitab bukan orang yang nggak bisa baca, bukan orang yang nggak sekolah. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah minder karena saudara dan saya nggak sekolah, nggak punya pendidikan atau nggak bisa baca. Jangan pernah minder karena standar kebodohan menurut Alkitab itu bukan orang yang begitu. Standar bodoh atau orang yang ceroboh adalah orang yang tidak memiliki arah hidup. Orang yang bijaksana adalah orang yang menjalani hidupnya dengan tujuan yang jelas, arah hidup yang jelas. Jangan seperti orang kaya yang bodoh. Nah, kalau orang sudah kaya, ukuran dunia, suksesnya dia. Halo? Sukses dan cerdas. Wah, ini orang pasti cerdas nih. Kaya gitu. Orang kaya itu ukuran normal pada umumnya orang dianggap dia orang yang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang sukses, berhasil karena dia kaya. Maka kita yang susah-susah, standar umum kita dianggap bodoh. Mana bodoh? Miskin kok. Ya, kalau miskin maka dibilang bodoh. Nggak mungkin kalau orang bodoh itu kaya. Pasti bodoh ini, miskin dia. Nggak ngerti cara berusaha, makanya bangkrut terus. Ya kan, dianggap bodoh kita. Nggak ngerti dia nih cara cari duit. Jabatannya nggak pernah naik-naik. Itu terus dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus tidak berubah, jabatanku pun tak berubah. Ya kan, dianggap bodoh kita. Bodoh kau, kerjamu hanya itu saja, nggak naik-naik jabatannya, maka dianggap bodoh. Tapi ternyata nggak begitu, Bapak Ibu. Ya, ternyata Alkitab menjelaskan bodoh, standar kebenaran tidak demikian. Nah, itulah kenapa hari ini saya ingin menegaskan apa yang menjadi pilihan saudara bukanlah pilihan orang bodoh. Pilihan untuk menjadi sempurna seperti Bapa, hidup kudus tidak bercacat celah, itu bukan pilihan bodoh. Memilih untuk hidup di keabadian, memilih hidup untuk mencari perkenanan Allah, itu bukan pilihan bodoh, Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin secara dunia dikatakan tadi bodoh, hari ini hidup kudus, hari ini hidup suci, hari ini hidup sempurna. Enggak kali, mana mungkin gitu kan? Itulah kenapa penting sekali kita belajar firman. Suatu kehidupan yang sangat tidak berkualitas sama sekali. Orang yang hanya mementingkan perkara dunia. Maka ujian tadi saya nggak pernah janjian sama Mama Itu nanti lagu ini ya, karena saya korbannya ini. Nah, ada saya janjian? Nggak ada ya. Oke, dari mana lagu itu? Ya, pokoknya saya pilih aja. Indahnya gemerlap dunia,
sebenarnya kalau kita ada di luar itu lebih nyaman, bisa melihat langit, ya, bisa melihat keluar. Tapi kalau siang kurang juga, harus malam. Karena kalau malam terlihat ada banyak bintang-bintang. Itu adalah matahari. Itu adalah planet-planet ya, yang akan menjadi tempat kita nanti. Di sana ada banyak galaksi-galaksi yang akan diciptakan ulang. Mungkin sekarang udah jadi, tinggal nunggu. Mungkin karena udah diciptakan dari dulu nih. Dari zaman Yesaya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah memiliki rancangan untuk membangun langit baru, bumi baru. Jadi tujuan arah hidup kita bukan di bumi ini. Itulah dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana cara mencarinya? Ya silakan dengan aktivitas setiap hari. Dengan catatan aktivitas itu akan menjadi arah yang benar kalau dia memiliki pengenalan akan Allah. Aktivitasnya akan pasti salah, tidak ada mudah-mudahan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu yang dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-32 dan 33. Apa yang dikatakan di sana? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari? Perkara dunia. 33 mengatakan, carilah dahulu. Tuhan mau bilang di ayat itu, udah yuk, selesaikan dunia ini. Sekarang cari tujuan hidup yang benar. Amin. Cari tujuan yang benar. Tadi pujian mengatakan Tuhan Yesus mau datang. Semakin lama Tuhan Yesus datang, harusnya kita semakin bersyukur dalam tanda kutip. Kita masih punya kesempatan untuk memiliki arah hidup yang benar. Tapi di sisi lain, kalau Tuhan Yesus lama tidak datang, banyak orang tidak akan selamat, gitu loh. Itu persoalannya. Memang buah si malakama. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, bagi kita yang masih baru masuk dalam pertobatan, kita masih punya kesempatan. Maka baru saudara yang baru memilih punya kesempatan. Tapi saudara yang tidak pernah memilih, akan mengalami kebinasaan kekal. Itu dipastikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, orang yang bodoh digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas ini adalah seorang yang mengisi hidupnya dengan segala kesibukan yang tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo lagi. Kehidupan yang digambarkan dalam Lukas pasal 12 ingin menunjukkan kehidupan seseorang yang mengisi hari-hari hidupnya dengan segala kesibukan, tetapi tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya harus sering mengatakan, kekristenan tidak mengubah aktivitas di hidup. Ya, ingat, aktivitasnya jangan dirubah. Kecuali aktivitas itu tidak mendatangkan untuk kesenangan Tuhan, ya harus dirubah memang. Ya, contoh aktivitas di Pak 19 sana, ya jangan bikin aktivitas gitu. Itu kan aktivitas juga. Tadi malam kemana kau udah? Sana enggak? Oh bawa lewat kali ya. Kan di sana ada Pak 12 juga lah. Enggak lewat lah. Enggak sampai di kota aja. Ya, jadi aktivitas Pak 19, Pak 12, enggak tahu pal-pal mana
Pokoknya aktivitas yang seperti itu yang perlu ditiadakan. Tapi kalau aktivitas bekerja, mengajar, berkebun, beternak, ya banyak lainnya, itu silakan saja lakukan. Selama aktivitas itu boleh menjadi alat di depannya, menjadi alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau 19 bisa menyenangkan hati Tuhan, silakan saja lakukan. Kalau nggak bisa, jangan dilakukan. Nama kalau ditanya, Pak, orang Kristen boleh merokok nggak? Ya kalau merokok memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, silakan saja rokok terus. Lalu persoalannya merokok tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Kenapa tidak mungkin? Karena merusak bait Allah, tubuh ini dirusak. Gitu loh. Jadi apa yang merusak tubuh ini tidak akan memuliakan Allah. Aktivitas yang seperti itu yang harus ditinggalkan. Orang seperti ini yang tadi, orang yang seperti tadi yang punya aktivitas sibuk dengan berbagai kegiatan sampai nggak bisa gereja, nggak bisa doa, nggak bisa baca Alkitab. Nah, orang-orang seperti ini dari sudut pandang dunia adalah orang-orang yang cerdas dan sukses karena dia giat bekerja, tidak ingat waktu, dia pasti berhasil, pasti itu karena hanya orang yang giat, orang yang gigih bekerja tanpa lelah, dia pasti berhasil. Gitu. Nah, menurut tanda dunia orang seperti ini adalah orang yang cerdas. Tetapi standar Alkitab mengatakan orang-orang yang punya kesibukan aktivitas tanpa mencari Tuhan adalah orang yang apa? TOLOL. Orang yang TOLOL. Orang apa? Ada berani ya. Cuma agak kasar, tolol, cuma agak kasar. Kalau ngomongin gua, tolol, nggak ada marah itu. Tapi kalau ke depan tolol, ngomongin gue nih, ya. Harusnya bawain tolol gitu. Jangan tolol. Aja dia marah tuh. Bapak Ibu Saudara, tetapi sekali lagi saya ulangi, orang yang punya kesibukan tanpa lelah dengan tidak mencari Tuhan, Alkitab menyebutnya dia adalah orang bodoh. Alkitab memiliki sudut pandang logika yang berbalik dengan dunia. Kebodohan yang digambarkan dalam Lukas pasal 12 tersebut bagi orang hari ini adalah kehidupan yang dianggap sebagai pola standar atau normal. Jadi kalau orang hidup hari ini dia harus kaya, itu standar. Maka orang yang menjalani pekerjaan, aktivitas hidup, kalau dari dilihat hasilnya tidak kaya raya, maka dia dianggap bodoh. Normal. Karena ukuran standarnya dia harus sukses, harus kaya. Jadi kalau memelihara babi seumur hidup, rumahnya nggak bertingkat, malah yang ditingkat kuburannya tetap nggak sukses. Kan ada gitu, orang meninggal kuburannya bertingkat, sementara rumahnya jelek. Ada yang gitu? Wah, ada banget gitu ya. Ya sekalipun saudara punya rumah, kuburannya jelek anggaplah, tapi selama dia hidup, dia punya usaha, dia punya pekerjaan membuat rumahnya bertingkat-tingkat. Wah, dianggap sukses. Baru-baru ini ada peristiwa yang viral. Jadi waktu ada orang mati mau dikuburkan, pendeta bilang begini, "Bukas tahu sama kau ya, jangan pernah taruh barang ini di peti," katanya. Nggak boleh barang ini di peti, barang ini harus dikeluarkan, nggak boleh. Lalu keluarganya ngamuk lah. Keluarganya bilang, "Enggak, selama dia hidup dia punya pesan," katanya.
seperti dibawa dikubur gitu. Mungkin menurut pengertian mereka ya supaya senang lah mungkin jasadnya. Kalau jasadnya kan nggak mungkin, arwahnya kalau bilang orang supaya arwahnya tuh lega gitu mungkin kan. Padahal tidak demikian. Yang saya mau sampaikan dari pesan ini adalah Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara lakukan aktivitas di dunia ini, yang saudara hasilkan itu tidak akan pernah dibawa mati. Seperti orang kaya tadi. Orang kaya tadi bilang apa? Hai jiwaku, lihat sudah banyak barang-barang tertimbun di lumbung-lumbungku. Udah sekarang kau tenang-tenang saja, bersukarialah, bersenang-senanglah. Ternyata setelah dia selesai ngomong itu, dia mati. Apa yang terjadi? Dibawa hartanya? Nggak dibawa, ditinggal semua. Mencarinya bertahun-tahun katanya. Bertahun-tahun dia selama hidup hanya untuk mencari kekayaan dunia ini. Begitu sudah ngumpul, nggak ada kekurangan, dia mati. Aduh, tragis hidup ini Bapak Ibu Saudara. Tragis sekali, tragis. Bagi mereka itulah tujuan hidup. Jadi kekayaan, harta benda, kedudukan, jabatan, kesenangan duniawi itu tujuan hidup. Maka orang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan habis seumur hidupnya hanya untuk mencari dunia ini. Habis. Pokoknya kalau ke gereja nggak ada waktu. Maaf, aku sibuk. Kalau sudah menyangkut kesenangan, maaf, aku nggak ada waktu. Kalau udah bicara keindahan dunia, maaf, aku lagi nggak di rumah, aku lagi di Amerika, di Australia, lagi di mana, lagi traveling lah. Pokoknya kalau udah urusan kesenangan duniawi bagi dirinya, tidak ada waktu untuk Tuhan. Bersyukur aja nih, enggak mengejar waktu dari sampai sini. Ya, kesenangan ditanggalkan. Ya harusnya happy di samping, ya pulang karena dia tahu ada band musik. Ya bisa aja saya sini, tapi kan tugas dia punya beban untuk ini. Syukur dia punya beban, pulang. Selamat, Anda punya alat tujuan hidup. Kalau kita hanya untuk senang-senang, aduh, berapa lama senang di dunia ini Bapak Ibu Saudara? Umur kita hanya 70 sampai 80. Usia hari ini susah dicari seperti tadi, 78, 77 nih, 8. Ya jalan 78, 77. Nah, sudah susah orang nyari itu seperti tadi ini. Rata-rata umur kita hari ini paling tinggi 60 udah hebat. 60 udah hebat. Maka prediksi saya dulu, saya umur 55 sudah mati. Kenapa saya berkata demikian? Karena hidup saya sudah rusak. Jadi nggak mungkin sampai 70 saya nggak mimpi. Paling 55 udah mati. Ternyata sampai 57 hari ini masih hidup. Berarti saya masih punya kesempatan untuk terus berubah. Ini yang saya kejar, karena saya sudah mengerti tujuan hidup. Saya tidak lagi memikirkan kesenangan dunia, walaupun masih senang-senang maksudnya, masih pengen kesenangan itu, terutama melalui handphone. Waduh, udah buka-buka ini nyangkut satu nih, drakor. Wah, orangnya kalau udah drakor biasanya pada umumnya orang, dia nggak berhenti di satu episode, dia pasti cari lagi jus, ya, drakor itu kan drama singkat, drama Korea, tapi penasaran. Termasuk saya pun gitu. Ya sekarang kadang-kadang kalau lagi nyangkut, kadang-kadang nyangkut juga saya. Wah nyangkut nonton sebentar, habis itu diingatkan, udah berhenti ya Bapak, jalan terus itu. Udah satu tontonan berhenti, udah lama lagi. Habis itu tutup. Kalau dibuka lagi, ketemu lagi, selesai ya, nonton lagi. Itu kesenangan juga. Kesenangan ya, kesenangan dunia. Bukan tidak boleh membuka TikTok. Silakan saja saudara dan saya membuka TikTok selama itu mengarah
posting apa namanya Pak Eras, posting Pak Eras terus dia. Lama nggak nongol biasa kan karena kau udah add kan. Jadi kalau kamu posting nggak nongol dia. Oh kena blok, sian deh gue. Dia kena blok ya. Ya bukan berarti saudara berhenti dari aktivitas itu kan sudah saya katakan tadi. Kekristenan itu tidak mengubah aktivitas, kegiatannya tidak berubah. Silakan saudara masih buka laptop, masih buka handphone, buka-buka TikTok, buka-buka Facebook, berbagi dengan yang lain. Oh silakan, itu tidak dilarang. Selama kegiatan itu mengarahkan hidup kita kepada tujuan. Kalau itu hanya untuk kesenangan dunia, itu bukan tujuan. Berhenti, buang, hapus, tinggalkan. Karena waktu kita semakin sempit, Tuhan Yesus sudah mau datang, kata lalu tadi. Bagi orang yang terobsesi menjadi orang terhormat, mereka akan berusaha mencari kehormatan dan nilai diri melalui kekayaan dan finansial. Jangan pikir ada orang kaya yang perlu kehormatan, perlu nilai diri atau harga diri. Orang miskin pun sama seperti itu. Kenapa dia bekerja keras? Karena nggak mau dianggap miskin. Nyala miskin dia nggak mau. Masa sih hidup saya gini-gini terus? Gak ada peningkatan. Jangan bilang aku nggak bisa ke gereja. Ya tahu lah hidup saya miskin, susah. Jadi maklum saja kalau saya nggak ke gereja, saya kan perlu makan. Orangnya. Emang pendeta nggak perlu makan? Orangnya. Jadi seolah-olah pendeta yang ngajak orang ke gereja itu dia nggak perlu makan. Jadi gak usah makan dia. Khotbah aja terus, gak usah makan. Jadi jemaat yang perlu makan, ya. Enggak sama kita, sama saudara dan saya perlu makan, tapi jangan mengubah tujuan arah hidup kita. Kecerobohan seseorang adalah karena menjalani hidup dengan aktivitas yang tanpa mencari Tuhan, itu kecerobohan. Jadi kalau orang yang mau popularitas, mau yang mencari nilai diri, dia akan menghabiskan waktunya untuk mendapatkan nilai diri, untuk mendapatkan kehormatan. Habis waktunya untuk itu. Kalau di pekerjaan, apa yang dicari? Kedudukan. Kalau orang mencari kedudukan, dia pasti waktunya akan habis di pekerjaannya hanya untuk mendapatkan sebuah kedudukan. Mungkin tidak kedudukan, tapi nilai money. Gajinya nggak mau tetap segitu, dia harus naik. Nah, udah. Mungkin dia nggak naik jabatan, tapi paling dia gajinya naik. Tapi biasanya kalau jabatannya naik, gajinya naik nggak? Naik pasti, ya. Nah orang-orang yang terobsesi seperti ini tentunya akan mengutamakan penilaian. Bagaimana supaya dihormati, bagaimana supaya dihargai? Ya tadi, jabatan, kedudukan, dan finansial. Maka finansialnya dicari supaya ada harga diri. Jangan nggak punya duit. Ya, jangan nggak punya duit. Harus punya duit. Maka hidupnya habis untuk mencari duit. Nah, yang kita bahas kemarin. Ada duit. Susah. Susah. Maka bekerja keras. Halo? Apakah yang sudah dapat duit lalu sukses? Yang sudah dapat duit sudah sukses? Ternyata belum. Duit. Sukses. Tapi tetap susah. Ya, nggak bisa begitu. Nah, bagi yang menyukai atau mengutamakan penilaian, para pengejar kecantikan bagi pria, kegagahan bagi wanita cantik, dengan segala perhiasannya, gelar, pangkat, kekuasaan, politik dan popularitas, dia akan habis waktunya. Maksudnya gini, kalau orang mengejar penilaian itu, kalau perempuan kecantikannya,
Kalau laki-laki kegantengannya, maka waktunya habis untuk mendandani diri. Bagaimana dia punya anting-anting, ganti yang ini kemarin kecil, wah kurang besar, gak dilihat orang, dibesarin dikit, wah masuk belum kelihatan, dibesarin lagi. Akhirnya sekarang pola dia besar antingnya, supaya apa? Halo, supaya dapat nilai diri, betul nggak? Sekarang kan ada anting-anting yang panjang yang besar tuh, supaya kelihatan orang tuh, lonteng. Apalagi kalau bunyi ada apa namanya, belnya, tuh linding kayak sapi. Sapi yang punya kalung, lontong kalau sapi yang gitu, lontong gitu. Oh habis, pokoknya begitu dia cari duit, habis uangnya untuk mendandani dirinya. Ya kalung, wah kalungnya kecil tipis, dulu musimnya musim tipis, sekarang nggak musim lagi, yang gede-gede. Oh, ya kan? Supaya apa? Dikasih bandul yang berat kan? Supaya kalau dia kelihatan besar ada nilainya dirinya. Jika kalau dia jalan ditundukin sedikit supaya agak goyang anunya kan, bandulnya tuh goyang-goyang. Kalungnya keren lah. Wih, ada mutiaranya lagi. Wih, di mana? Langsung sok mahal belinya ini. Ya, kalau laki-laki biasanya jam kecil kurang, bajunya nggak mau pakai panjang, dia baju pendek ya kan, pakai jamnya mahal. Jadi kalau lihat depan orang, permisi, numpang lewat, permisi ya. Jadi jamnya ditunjukin kan. Wah, biasanya begitu laki-laki. Ya mungkin yang lain juga begitu. Sekarang model rambut, orang mau cari nilai dari model rambut ada nggak? Ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Wah, ada merah, ada biru, ada hijau sekarang kan? Oh ya, kalau saya dihitamin bukan nilai diri supaya kelihatan muda terus. Ada dihitamin dikit, supaya jangan kelihatan tua, nanti orang cepat nolak. Di pendetanya berdua belagu lagi katanya kan. Kasih hitam-hitam dikit ya. Kan ada orang hanya untuk mencari nilai diri dari penampilan perempuan, gaya-gaya baju, wah baju macam-macam sekarang. Orangnya, ya kan? Gaya-gaya baju laki-laki, gaya baju perempuan, macam-macam. Bahkan sekarang ini ada gaya baju laki-laki seperti perempuan. Aduh, aneh-aneh lagi. Sekarang udah banyak aneh-aneh nih, banyak macam-macam. Yang gigi dikasih warna, ada macam-macam, gigi dikasih bintang-bintang. Pokoknya macam sekarang ini aneh-aneh. Belum lagi yang apa? Mainan. Apa nih yang kuku yang ada. Oh, jadi orang jalan begini terus nih. Salaman nggak mau dipegang, sama gini aja dia. Kita kayak gini nggak mau digenggam. Halo? Orang-orang seperti ini habis hidupnya hanya untuk mendandani dirinya sebagai nilai diri. Orang mencari penilaian seperti itu. Wah, kalau yang laki-laki bodinya dibuat kan, bodinya kalau yang keren kan biasa ada spek apa namanya itu? Nggak ngerti saya namanya itu apa, spek kan? Terus ini spir, terus ada yang batako di sini ada batak ini. Wah, begini kan. Saya ada yang udah gede tapi apa namanya gemulah. Padahal ini kan kelihatan wah oke punya, tapi begitu ngomong hai. Haleluya saja. Tapi orang seperti ini untuk bisa mendapatkan nilai, dia buat habis waktunya untuk olahraga. Wow, untuk apa fitness supaya badannya jadi yang tadinya kurus. Habis waktunya, habis waktu supaya hari itu bisa olahraga, dia bisa pagi-pagi, tapi giliran gereja nggak bisa ya. Maaf sibuk saya ngantuk katanya. Ya, itu bagi orang yang mengutamakan penilaian. Bagi yang menyukai kehidupan batinnya, mereka memuaskan diri dengan makan minum. Jadi habis semuanya untuk beli makan. Kalau dia beli makanan, gak cukup uang 100.000, enggak. Ada orang makan bisa habis 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang 10 juta sekali makan. 10 juta sekali makan, akui. Saya 10 juta
juta bisa berapa bulan itu? Kalau hanya untuk makan bisa setahun lebih 10 juta itu. Ada orang seperti itu. Jadi hidupnya memuaskan dagingnya, makan minum. Maka zamanmu dibinasakan di antara lainnya adalah orang-orang yang habis hidupnya hanya untuk makan minum. Jadi kalau punya uang royal dia untuk makanan, wah royal dia. Tapi kalau untuk bekerja Tuhan pelit. Udah 5.000 dikucel-kucel lagi terus. 5.000 dikucel-kucel lagi. Tapi kalau untuk makan minum habis. Kalau ada 100.000, 200.000 nggak sayang dia. Karena di dalamnya ada kesenangan daging. Bahkan mungkin ada nilai diri juga mungkin di situ kalau makan bersama. Ya, jadi mereka yang tenggelam dengan berbagai aktivitas tanpa mencari Tuhan, saya meyakini orang ini pasti akan binasa. Dan orang ini akan miskin selama-lamanya. Miskin dalam pandangan Alkitab, sekalipun dia kaya. Tapi sebenarnya dia miskin. Dan akan miskin selamanya sampai di keabadian. Dia mengalami kebinasaan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka kebinasaan menjadi bagian hidup mereka. Kesibukan hidup menenggelamkan banyak orang dalam kesesatan, sehingga mereka tidak pernah mencari Tuhan dengan benar. Sekali lagi saya harus sering mengatakannya. Saya ulangi, saya harus sering mengatakannya bahwa aktivitas hidup tetap harus saudara jalani. Yang harus diubah adalah arah hidup. Jadi jangan sampai kegiatan aktivitas hidup saudara menyesatkan hidup saudara dan saya. Jangan sampai. Sehingga akhirnya membawa kepada kebinasaan. Maka dari itu saudara dan saya harus mulai menyimak setiap kegiatan hidup kita. Apakah kegiatan ini membawa saya kepada tujuan hidup atau sebaliknya membinasakan hidup? Itu adalah bagian dari kecerobohan hidup. Kesibukan hidup yang menenggelamkan hidup kita kepada kebinasaan harus dibuang, harus ditiadakan. Jangan sampai kegiatannya terus berjalan, hidup kita pada akhirnya akan terminit, masuk ke dalam kebinasaan kekal. Terminit, udah berpilum, gak usah lagi dalam kekekalan selamanya di neraka. Terminit, habis, selesai hidupnya. Hal tersebut berlangsung sampai hari ini. Semakin senja, artinya semakin dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang akan dibawa kepada kesibukan demi kesibukan. Intensitas hidup manusia akan semakin terus meningkat, semakin terus meningkat. Itu yang terjadi, dikatakan dalam Alkitab. Pada masa dunia akan berakhir, akan seperti zamanmu, akan seperti zaman Lot. Orang akan disibukkan dengan aktivitas hidup sampai tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Maka saudara harus mulai mengambil keputusan, jangan sampai tidak mempunyai waktu luang untuk mencari Tuhan. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan kita tinggal sedikit lagi. Ya, kalau belum datang Tuhan itu kita bersyukur kita masih bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Tapi harapan saya, ayo kerja keras. Di waktu yang ada ini kita kerja keras sehingga kita tidak memikirkan hal dunia ini, tidak memiliki kekhawatiran dunia ini, tetapi kita memikirkan atau memiliki kekhawatiran akan keabadian. Kalau kita memiliki kekhawatiran akan keabadian, maka aktivitas hidup kita akan terus diarahkan kepada tujuan hidup, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, kita tidak peduli. Amin. Tidak peduli karena kita sudah siap. Walaupun mungkin belum selesai perjuangannya, tapi paling tidak kita hidup dalam perjuangan menuju arah hidup. Udah gak pernah khawatir lagi kita tentang hidup ini, karena hidup ini kita bawa kepada arah hidup yang benar, sehingga kecerobohan yang mengiring ke api kekal kita sudah atasi. Di ayat 20 dalam Lukas pasal 12 tadi, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi firman Allah kepadanya,
Ya, saya kerja keras ini bukan hanya untuk saya, Pak Pendeta, tapi juga untuk anak cucu. Aduh, luar biasa saja. Alkitab itu selalu menulis dengan tepat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita harus mencari Tuhan? Kita nggak mencari dunia ini. Artinya Tuhan mau mengatakan, udah jangan pikirkan keturunanmu. Ketika kau mencari Tuhan, Tuhan akan memperhatikan keturunan kita. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur. Tuhan menyediakan. Lalu kemana? Lalunya bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saya sering mengatakan, lihat saya. Saya juga punya anak. Mereka juga perlu sekolah dan mereka juga perlu duit. Saya punya prinsip, kalau saya menyenangkan hati Tuhan, anak-anak saya pasti dipelihara. Amin. Iya, buktinya semua sekolah, nggak ada yang nanggung. Ya walaupun mungkin dengan keadaan kondisi yang waktu genting baru. Ya itu cara Tuhan supaya kita terus berharap bersandar kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir tentang hidup ini, tentang anak cucu kita, supaya kita fokus mencari Tuhan. Kalau tidak, nanti saudara akan habis waktunya dengan kesibukan dunia ini sehingga melupakan tujuan hidup. Itulah kecerobohan yang kita lakukan. Kita berkata jelas, malam ini juga jiwa akan diambil. Untuk siapa nanti? Nah, ada orang lain yang menikmati, itu dikatakan dalam khotbah. Orang berdosa ditugaskan untuk menimbun dan menghimpun sesuatu. Dan akhirnya orang lain yang menikmati. Khotbah pasal 2 ayat 20. Orang lain yang menikmatinya, bukan kita. Jadi ngapain kita capek-capek hanya untuk kebinasaan, lalu yang kita capek-capek hari ini untuk orang lain. Sebaiknya kita capek-capek berjari lelah untuk kehidupan kekal kita. Ayo capek, gak apa-apa, biara babi, beternak, bekerja, jadi guru. Ayo capek, gak apa-apa, lakukan itu. Kalau untuk membawa kita kepada keabadian, lakukan itu. Ya memang tidak mudah, ya, karena kita harus bisa fokus itu persoalannya. Bagi mereka yang ada di lingkungan orang Kristen, pergi ke gereja hanya sebagai suplemen. Apa itu suplemen? Makanan tambahan. Itu suplemen. Jadi kalau sempat ke gereja, kalau nggak sempat, kalau sempat ke gereja, kalau nggak sempat, nggak usah ke gereja. Kalau sehat ke gereja, kalau nggak sehat, nggak usah. Padahal gereja ini tempat orang sakit sebenarnya. Gereja ini tempat orang sakit. Ya kalau sakitnya masih bisa jalan, kenapa enggak? Kalau udah berat kali ini masa? Ya kalau misalnya masih ada yang makan mau, angkat bawa saya ke gereja dulu. Kalau masih ada yang mau kan, kalau nggak ada yang nggak mau. Ini baru sakit gigi nggak ke gereja, baru batuk nggak ke gereja, baru masalah becek, masalah licin nggak ke gereja. Tapi kalau suruh cari duit, licin dikejar juga dia. Orangnya dia becek kalau namanya cari duit. Ajar deh, nggak ada istilah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kekristenan itu hanya sebatas suplemen hidup. Suplemen hidup hanya untuk melengkapi, memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau ke gereja itu ya supaya diberkati, bukan yang lain-lain, ya. Supaya diberkati, bukan supaya dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Artinya bukan supaya dia hidup menyenangkan hati Tuhan, tetapi sebaliknya menyenangkan hidupnya, menyenangkan hatinya kalau dia ke gereja. Kesimpulannya, prestasi yang disebut dengan keberhasilan
semu. Dan sementara seperti orang kaya dalam Lukas pasal 12 tadi membutakan manusia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin yang hanya mencari kekayaan. Tetapi sebenarnya miskin di hadapan Allah bukan berarti kita nggak bisa kaya. Miskin di hadapan Allah yang dikatakan dalam Matius pasal yang kelima adalah apa yang kita miliki, kita tidak merasa memiliki. Minggu kemarin ya. Tetapi sebagai sarana atau alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita punya milik, bukan milik kita, itu alat sarana yang Tuhan percayakan supaya lewat kepemilikan yang kita miliki, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa arti kita saudara yang saudara miliki? Jadikan itu sarana untuk menyenangkan Tuhan, supaya melalui sarana itu saudara masuk dalam keabadian. Yang kedua, ia pulang ke rumah abadi tanpa kekayaan sama sekali. Artinya karena memang kekayaan yang kita gunakan hanya untuk kepentingan Tuhan. Lalu kekayaan kita di mana? Nah, kita katakan harta sesungguhnya adalah di keabadian. Nanti kita akan memperoleh harta yang sesungguhnya. Jadi jangan pakai tentang hidup hari ini. Mungkin kita tidak memiliki kekayaan seperti yang dikatakan oleh banyak orang, tetap standar pun menjalani dunia ini. Yang terakhir, ia tidak mendengar atau menuruti yang dikatakan Tuhan Yesus agar mengumpulkan harta di surga. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kiranya prestasi yang disebut keberhasilan semu mulai kita arahkan kepada prestasi dan keberhasilan yang abadi dan kekal. Terus jalannya ketika saudara apapun itu jalani saja. Tapi buat semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita pulang lalu dengan membawa kekayaan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Yang terakhir, ayo saudara, kita turuti apa yang mau Tuhan. Cari harta di surga, bukan di bumi. Ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Harta di surga itu maksudnya adalah karakter kita. Lalu kodrat ilahi, ayo ubah hidup kita supaya kita memiliki kodrat ilahi. Itulah kekayaan yang kita kumpulkan nanti di hadapan Allah, sehingga kita memiliki harta yang sesungguhnya. Amin. Karena kita lagi berdiri.